Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah rahimakumullah. Salat dalam agama Islam menduduki posisi yang sangat penting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Salat adalah tolak ukur amal, yang berarti bahwa kualitas amal seseorang ditentukan oleh salatnya. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal pertama yang akan dihisap kelak di hari pembalasan adalah sholat. Apabila baik sholatnya, maka akan baik pula amal-amal lainnya. Dan apabila sholatnya rusak, maka akan rusak pula amal-amal lainnya. Selain itu, dalam Islam sholat adalah tiang agama. Hal ini disebutkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merubuhkan agama. Begitu pentingnya sholat dalam Islam, sehingga sholat ini disebut sebagai kuncinya surga atau jaminan seseorang masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, 5 sholat yang Allah wajibkan atas hambanya, barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke surga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya. Lalu, pertanyaannya sekarang, adakah seorang yang masuk surga tapi belum pernah sholat? Jawabannya ternyata ada. Lalu, siapakah dia? Kenapa dia bisa masuk surga padahal belum pernah sholat? Amal apakah yang membuat ia masuk surga meskipun belum pernah sholat walau hanya sekali? Hal ini pernah dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Saat Abu Hurairah berkumpul di suatu majelis, ia berkata kepada para sahabat, ceritakanlah padaku sebuah kisah tentang orang yang masuk surga padahal belum pernah sholat sama sekali. Kemudian suasana hening sejenak. Tak ada seorang pun di majelis itu yang mengetahui dan mampu menjawab pertanyaan dari Abu Hurairah. Mereka lalu mengembalikan pertanyaan itu kepada Abu Hurairah. Siapakah dia? Tanya mereka. Kemudian Abu Hurairah menjawab, Usairim bani Abdil Ashhal Amru bin Thabit bin Waqasi. Namanya adalah Amru bin Thabit, seorang laki-laki dari Bani Abdil Ashhal. Ia juga sering dipanggil dengan nama Amru bin Uqais atau Usairim. Amru bin Thabit pernah diajak memeluk Islam, namun ia menolak karena kaumnya. Dahulu ia memiliki harta riba pada masa jahiliyah dan ia enggan masuk Islam hingga ia mengambil harta tersebut. Dikisahkan bahwa Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah merupakan duta Islam yang menyebarkan pertama kali risalah kenabian di Yasrib atau kota Madinah. Di saat kisah sukses dakwahnya, keduanya berhasil mengislamkan Bani Abdil Ashhal, salah satu kabilah Aus yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az. Seluruh penduduk kabilah, baik perempuan maupun laki-laki, semuanya masuk Islam kecuali satu, yaitu Amru bin Thabit. Suatu ketika pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi, datanglah waktu perang Uhud. Suatu hari, ia mencari-cari Sa'ad bin Mu'az dari kaumnya. Lalu disebutkan saat sedang berada di Uhud bersama Rasulullah SAW dan seluruh pasukan Islam. Kemudian ia bertanya tentang kaumnya, dan dikatakan juga kaumnya juga ikut perang Uhud. Amru bin Thabit bertanya, di manakah anak-anak pamanku? Orang-orang pun menjawab, di Uhud. Di manakah Fulan? Ia kembali bertanya, di Uhud, jawab orang-orang. Lalu di manakah Fulan? Di Uhud, jawab mereka. Saat itu agama Islam mulai merasuk dalam diri Amru bin Thabit, dan saat itu juga ia menyatakan dirinya masuk Islam dan akan ikut berperang menyusul Rasulullah SAW dan kaumnya. Mendengar jawaban bahwa kaumnya ikut berperang dalam perang Uhud tersebut, Amru pun bergegas, mencabut pedang dan tombaknya, mengambil peralatan perangnya, menggunakan baju perangnya, dan menaiki kudanya, lalu menyusul orang-orang menuju bukit Uhud. Saat orang-orang muslim melihatnya, mereka pun berkata, menjauhlah engkau dari kami wahai Amru. Aku telah beriman, jawab Amru. Maka umat muslim pun mempersilahkannya untuk bergabung dengan pasukan. Kemudian Amru bertempur dengan gigih hingga ia terluka. Saat perang usai, orang-orang Bani Abdul Ashhal mencari korban-korban peperangan dari kaum mereka. Tak disangka, ternyata mereka menemukan Amru. Mereka menatap lekat-lekat wajah Amru, memastikan bahwa itu adalah dirinya. Mereka pun berkata, demi Allah ini adalah Al-Usairim.
Untuk apa ia datang? Kami meninggalkannya karena ia menolak datangnya Islam. Amru pun dibawa menuju keluarganya dengan keadaan terluka. Sa'ad bin Mu'az lalu mendatangi saudarinya seraya berkata, "Tanyakanlah kepada Amru apa yang menyebabkan ia datang ke medan perang. Apakah ia berperang demi kaumnya atau karena Allah dan Rasulnya?" Amru pun menjawab, "Aku datang ke medan perang karena ingin masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku masuk Islam lalu mengambil pedangku. Aku maju bersama Rasulullah SAW dan aku berperang hingga aku terkena serangan." Tak berselang lama, Amru pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di rengkuhan tangan kaumnya, mereka pun menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Beliau kemudian berkata, "Sesungguhnya ia termasuk penghuni surga." Amru pun dicatat sebagai penghuni surga, padahal ia belum pernah melakukan sholat sama sekali. Kemudian, ada di antara sahabat yang berkata, "Amru bin Sabit belum sempat melakukan sholat ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Amalan sedikit dan pahalanya banyak." Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudahnya membolak-balikan hati seseorang. Ia memberikan hidayah kepada orang yang ia kehendaki. Kisah Amru menunjukkan bahwa rahmat Allah begitu luas, betapa besarnya kasih sayang dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga orang yang belum pernah sholat sekalipun dapat masuk ke dalam surganya karena ketulusan dan keikhlasan memeluk agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.